Allahu 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 Allah Allahu Bismillah as-sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alayhi wa tuhil 'alayhi bi hikmatin fid-din wa 'allimna al-tawil wa hdina ila tariqil mustaqim. Allahumma iftahna sami'an qulubina li dhikrik wa khudna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'malu bi kitabik. Allahumma iftah 'alayna wa arifin al-faqihna fid-din وعلمنا تروحنا إلى طريق مستقيم. صل وسلم على جميع المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala kembali meringankan langkah kita untuk hadir di dalam majelis ini. Insyaallah taala akan menjadi nilai tambahan ibadah yang akan kita bawa menghadap Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain yaqul syurutul qudwati 11. Malam Sabtu yang sudah kita pelajari 4 tempat yang wajib berniat menjadi imam. Ada berapa? Niat. Ya, 4 Pak. Ada 4. Ingat tempatnya. Jadi 4 tempat orang wajib untuk niat imam itu harus berniat menjadi imam. Kalau dia tidak berniat menjadi imam, maka tidak sah sholatnya. Kalau disebut wajib itu berarti niatnya tidak boleh disusulkan. Mesti dia berbarengan dengan muqarrarah. Harus berbarengan dengan takbiratul ihram yang masuk ke dalam syarat sah. Takbiratul ihram yang wajib itu qasdu ta'arud ta'yin. Waktu ditakyinnya itu qasdu tujuan sholat apa saja ku sholat, itu namanya tujuan. Ta'arud fardu, ta'yin keadaan diri, jadi keadaan itu sholat apa saja ku sholat fardu isya imaman lillahi ta'ala. Kalau tidak dimasukkan dalam itu, kalau dia masuk kategori yang salah satu dari 4 itu, sholat yang tidak sah untuk dia jadi imam. Adapun malam ini kita bicarakan adalah syarat untuk menjadi makmum.
kita boleh menjadi makmum dalam sholat itu kalau kita memenuhi 11 kriteria. Kalau 11 ini ada di kita, maka kita boleh menjadi makmum. Kalau dia ini berjemaah ini pahalanya besar. Bahkan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjemaah ini hukum wajib. Sampai dibunuh orang tidak sholat berjemaah. Mungkin wajib sholat jemaah. Buat mana? Dalam sejarah semenjak datang perintah sholat dari hadirat Allah kepada Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat jemaah walaupun satu waktu. Saking kenapa zaman Rasulullah diwajibkan sholat berjemaah? Penyebab yang paling besar adalah dari segi akhlak. Dari segi akhlak, baik akhlak dalam ucapan, akhlak tingkah laku, akhlak berpakaian, akhlak bermasyarakat, akhlak berdagang, tidak ada duanya saat itu di dunia. Cuma Nabi Muhammad Sallallahu. Kedua, bacaan yang paling benar. Tidak ada yang paling benar bacaan. Bahkan bacaan siapapun sampai akhirat kali, kecuali bacaan Nabi Muhammad. Tambah lagi saat itu di kota Mekah. Kamu tahu dewek, di Mekah itu suatu Masya Allah, suatu takjub kita nyingok di Mekah itu. Budak-budak kecil di Mekah bahasa Arab. Iya. Yang tua-tua dikalah yang dari Indonesia, dari Bandung, dari aku. Weh, hebat budak kecil di Mekah. Asal. Main bahasa Allah. Ay, pokok. Sampai kita terkejut. Dengan mengharap ke komering. Mengharap terkejut tengok budak kecil-kecil di komering. Kecil-kecil lah baca bahasa komering. Dia belum lahir lagi lama jelas. Bayar pibakas ya. Anak tino aku mak jelas. Jadi bacaan mengarap itu Masya Allah. Dengarlah imam-imam sekarang ini di YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah
saking lemak, saking nikmatnya. Tapi Rasulullah kalau imam tak pernah berlebih-lebihan. Beliau mengajarkan kepada umatnya, kalau kamu jadi imam, pikir ke makmum. Ada mereka, ada yang tua, ada budak kecil, ada yang nak punya gawe. Mungkin seandainya zaman itu, seandainya makmumnya orang Palembang, tambah pendek tadi. Orang Palembang banyak gawe. Pendek terus tapi sholat baca. Apa Rasulullah? Ada gawe. Mungkin. Saking nikmat Rasulullah menghargai. Sehingga Nabi itu biar panjang tidak terasa. Biar pendek dirindu oh. Istilahnya, biarlah kau ada pekerjaan, ku tinggalkan pekerjaanku, biarlah aku dengar bacaan Nabi. Nah yang itu yang bikin daya tarik di zaman itu tidak ada. Dari akhlaknya, pakaiannya, kemudian bentuk gantengnya. Nabi Yusuf itu bagus, tapi salah senyumnya dengan Nabi Muhammad. Allah tidak menciptakan dua senyum yang terbagus dari senyum Nabi Muhammad. Ganteng tidak ada duanya kecuali Nabi Allah Yusuf. Tapi ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, ganteng dia ada di Nabi Muhammad dan senyumnya ada di Nabi Muhammad. Kalah Nabi Yusuf. Seluruh dataran Arab tidak ada mengalahkan bagusnya Nabi Muhammad. Kulit Nabi Muhammad putih tidak, hitam tidak, kemerah-merahan yang tidak dimiliki oleh orang. Maka itu haram ngambal Nabi Muhammad, karena tidak ada satupun warna di dunia ini yang bisa mewarnai kulit Nabi. Siapa lagi nak dipilih? Karena intinya yang jadi imam itu mesti wong yang lebih dari segala, pinternya, alimnya, gantengnya, bagusnya, bagus bacaannya, bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya, bagus hatinya, bagus pakaiannya. Ini ada di Nabi kalau. Maka itu diwajibkan sholat berjamaah di belakang Nabi. Tidak akan sempurna kamu sholat di rumah. Ini ada pemimpin paling sempurna. Ini yang wajib ke masjid ini sekarang menjadi dalil wajib. Siapa tak sembahyang masjid haram. Kayak dulu hukum haram. Kita yang itu pemahaman kita dari hadis. Hadis itu kan dibahas kenapa zaman Nabi lantas jadi wajib. Di antaranya ini. Kedua, Islam belum berani. Itu kan begitu datang perintah di Mekah, Isra Mi'raj, Nabi turun lantas tak lakukan hijrah kota Madinah. Sehingga Nabi masuk Madinah kan jadi kaum muhajir yang hijrah. Yang menerima Nabi dan sahabat di kota Madinah namanya Al-Ansar. Al-Ansar itu artinya penolong. Ia membangun dengan orang kampung. Kenal lidah. Macam kita pindah rumah tempat uang. Kenal tak bukan gitu? Tidak kan? Tidak kenal.
Kita ni padahal ada kebaca, buat meja baca, kita nukang batu baca, tapi belum kenal dengan kita. Manalah cara Nabi mempersatukan umat ini supaya saling kenal. Oh, dengan sholat berjamaah. Jadi kan ketika sholat itu tempatnya pindah-pindah. Zuhur lain, asar lain. Di masjid itulah maghrib lain. Nah, waktu duduk anten-anten nunggu sholat, kan kelakar dengan dua. Al-Ansar sama Muhajir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masalah. Kebahar. Alhamdulillah. Man anta? Ana Muhammad. Wa ana Abdullah. Anta min fين? Ana min Makkah. Masya Allah. Anta muhajir? Kau baru hijrah? Nah, ana min Madinah. Fadhal anda negeri bila. Ayo mampir rumahku balak saja. Syukran ya salam. Lakar. Boleh Muhammad kenangan Abdullah. Abdullah kenangan Muhammad. Cinta. Maka aku Madinah ini berduit. Tanah banyak, tapi tidak menguasai ilmu berdagang. Kata-kata Madinah Mekah ini galak begawe, pintar berdagang. Cuman kehidupan miskin. Ataupun tidak miskin, tapi kan kalau pindah tidak dikawal tanah. Iya kan? Apa pindah ke Madinah ini pekul kan? Tidak kan? Apa rumah di Mekah tadi yang besar itu dikawal? Tidak kan? Kecuali onto, domba, kambing dikawal. Aku di Mekah tu yalah gos-gos kambing pembalai. Tahu itulah kami aku di sana karena tu perintah Rasulullah ngajak juga. Ya karena perintah Rasul dulu sudah kalau macam itu kau jago kepada kambing aku. Alhamdulillah ya Allah. Apa nak mulai pegang besok jadi kau kemana? Aku sudah ada yang ngewangnya aku dulu tambah kau sekolah aku. Alhamdulillah. Nyatukan pun saudara. Akhirnya bertemu Isya Muhammad tadi duduk pulau Isya bertemu dengan si Fulan, bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, bertemu dengan sahabat yang lain. Abdurrahman bin Auf ini ahli dagang. Ismu kami anak Abdurrahman bin Auf. Ala masalah. Muhajir, nah muhajir. Apa gawe di Mekah? Berdagang, kecil-kecilan. Tapi ya belum ada rumah, belum ada tempat. Kalau kau galak, ambillah separuh tanah aku tu buat rumah. Kalau ada sejuk aku tanah, tumpang ini aku berdagang. Apa salah? Itu tumpang berdagang. Akhirnya tumpang berdagang. Besar. Dibeli lain. Yang paling berduit saat itu Abdurrahman bin Auf sama Sayyidina Utsman bin Affan. Itulah timbulnya yang dibeli semua orang Yahudi. Orang Islam kan bikin chat dari orang Yahudi di Madinah. Chat dari orang Yahudi di Madinah. Sehingga nak ambil banyak tak boleh. Ambil banyak sampai mayar. Oh, model ini. Sabar kata Sayyidina Utsman. Aku beli besok. Mana beli habis.
wagi ni pet kalau banyak penuh lah kalau embel lah embel tong kalau macam penuh lah kan. Jadi pagi dah beli lagi. No, iya Yahudi. Ilmu Yahudi. Dia kalau dijual langsung, jadi dia rugi. Jual 3 lagi. Sudah beli 3 lagi. Beli 3 lagi. Sisa 4 kan? Yahudi banyak aku. Sayyidina Utsman cerdas. Waktu lagi punya Islam, sedua Islam kau kembali. Kata orang Islam di Madinah yang tidak termasuk mau haji. Memang beli. Memang belaban. Jadi tong lawan mulai. Jadi beli balik. Akhirnya dijual ke Pulau Sumur. Dengan Sayyidina Utsman dijual, oleh Sayyidina Utsman diwakaf ke Sumur. Nah, itulah dipakai ilmu Cina sekarang. Bangun bagi tanam sak macam ini oleh 4 pintu. 4 pintu. 3 pintu dia kita disenangkannya dengan 1 pintu ditambahnya duit. Satu saat kita ribut waris, bagi waris segala macam, kita jual blok toko, kita terusin. Cina lah dulu ini. Itu memang sudah zaman dan masuk lah waktunya macam itu. Ini rata-rata rumah-rumah yang mewah-mewah, pinggir jalan yang toko 20 pintu, 10 pintu. Kan itu bangun bagi kita di 4 pintu, sampai 6 tambah duit pulau kelebihan tak dilemah kita ilmu Sayyidina Utsman. Akhirnya kita terusir, akhirnya kita terbuang dari tanah waris untuk kita. Yang kita dewek ada beradik, kadang tidak ribut bagian waris. Tidak pajak membagi. Kalau sudah waris itu ribut, pasti mudaratnya 3. 1, mendatangkan murka Allah. 2, menyakitkan hati orang tua. 3, memutuskan tali silaturahmi. 4, yang jelas tak terbongkar. Sesip boleh duit nyawa saya. Balik solat jemaah. Bagi dua alasan lagi. 2 yang alasan besar. Kenapa solat berjemaah wajib zaman Nabi? Karena dah kata imam yang paling bagus di zaman itu kecuali Nabi. Kedua, untuk mempersatukan. Kan tidak dengan solat jemaah Muhammad. Kan kayak nanya. Kau dia balik mana? Aku diajak mama. Gimana? 7. Kawan drama. Aku balik 18 lah. Rumah saat aku buka. Yalah masih dia minta jengok ke kambing tu. Tahu aku jaga. Tahu kan? Kan kita dah ganti tempat saling temu. Tapi sekarang ini kita sudah saling kenal, sudah saling tahu. Jadi kembali kepada salatul jamaah. Intinya dalam salatul jamaah itu adalah yang pertama tadi ya menghidupkan syiar, mencontoh apa yang telah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibahas di dalam ilmu fikih ini soal salat berjemaah ini cuman yang berhubungan dengan bacaan, tidak menghubungkan kepada
kepribadian si imam. Namun dalam sholat berjemaah itu antara bacaan, perilaku, dan kepribadian seorang imam itu menentukan dia pasdah untuk jadi imam. Paham? Seseorang nak jadi imam, pas tak dia nak didudukkan jadi imam? Ilmu fikih membahas bacaannya. Untuk membahas kepribadiannya, itu ilmu tasawuf. Kesehariannya bohong dah, dengan tetangga sebaya anda, dengan dulu setegoran dah, makan yang haram dah, perintah Tuhan dilanggarnya dah, itu tidak dibahas dalam fikih dah. Dalam ahad asyarah tak masuk. Cuman kagak ada kalimat imam fasik. Bahasa itu bebas. Itu imam fasik itu panjang batasannya. Tapi di sini kagak dibahas bacaannya. Makmum tak boleh tahu salah imam. Lah kalau akhlak, anak bohong tak? Bohong tak anak? Tidak tahu. Bohong tak? Tidak tahu? Tidak tahu lah, jawablah. Tahu tak anak bohong? Tidak tahu? Sahabat bilang. Tapi ketika anak baca, misal Maliki Yaumiddin. Nah, benar? 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 Siapa ngatur ke benar? Tunjuk. Apa alasannya? Yang ngatur kesalah siapa? Apa alasannya? Kan mesti tahu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah benar? Apa alasannya? Iya kan? Benar? Apa alasannya? Iya kan macam itu. Nah si makmum macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, apa ustaz macam ini? Salah. Nah, tidak boleh berdetak hati itu. Nah, salah imam. Tidak boleh. Maka itu ketika kita tahu dalam hukum mandi junub, ketika dua laki-laki tidur ditemukan sperma di tempat tidur, tapi di antara mereka tidak ada yang mengaku itu sperma di antara mereka berdua, maka kata ulama mereka berdua tidak boleh salat berjamaah. Karena syak. Allah. Itu mandi main wajib bila. Uji yang ini. Kalau yang itu imam, ini makmum. Oh, sperma dia. Itu kan kepribadian. Atau dia boleh duit menang judi. Oh, orang ambil timbangan judi. Imam. Itu kepribadian. Itu kepribadian. Yang itu tidak boleh ada pada diri imam, kecuali si makmum ridho. Dia tahu
fikih. Karena orang yang nak jadi imam itu nak komplit. Bajunya kalau baca baju tangan panjang, pakaiannya bersewe, jangan bersepan. Karena kalau bersepan itu belahan pahanya kejingoan, belahan tubuhnya berbentuk boyoknya. Jadi masih ada bentuk. Beda dengan sewe. Kenapa begamis lebih afdal? Karena pakaian Nabi. Tambah lagi berjubah, pakai imamah, pakai minyak wangi. Rakaatani bi imamatin khairun min sab'ina raka'atan bila imamah. 2 rakaat salat sunat pakai sorban lebih baik daripada 70 rakaat salat sunat yang tidak pakai sorban. Walaupun tidak jadi imam, tambah lagi jadi imam. Artinya kalau makmumnya tidak pakai sorban, dia pakai sorban, imamnya sudah ada nilai lebih. Pakai siwak, 2 rakaat salat pakai siwak sama dengan 70 rakaat salat sunat tidak pakai siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalaupun tak ganti siwak di ujung sorban atau bajunya diniatkan jadi siwak. Kemudian pakai minyak wangi. Kemudian dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Istawus salat. Bukannya cuma kepala kalau nurutin ditolenian, dijingok ya. Istawus salat. Menurut riwayat bukan cuma nyingok, tapi si imam nyingeni siapa makmum. Gunanya lebih mendalam lagi. Ketika dia sholat tidak melihat si makmum tadi kemana dan kemana, selesai sholat dia boleh nanya, siapa yang sholat di ujung sana kemana? Maghrib tadi ganti, isya ada ganti pulau, sakit dia masih, yang kita jino, tak tahu lalu, tak ganti ada apa, kita sanjay beres. Suhu dah ganti juga. Rasanya pembunuh sapi. Nanti yang urusnya, oh ya Allah, yang duit ulungi, dia cepat lupa. Kada rugi tak salat jemaah. Jadi sambil noleh itu sambil nyigan imam. Jadi nak tepi kan. Jadi pakaiannya bukannya lebih baju terpanjang tu sampai tangan tu hilang, sampai gitu. Ya, jadi nak pakaian pokoknya nak lebih dari makmum lah. Walaupun saat itu kita biasa ngimam, pada malam itu pakaian kita tidak siap. Kita bisa balik ada di mana sehingga pakai baju tangan pendek. Manci, lajulah. Manci baju tangan pendek, tangan panjang. Orang ada manci, itu nanda lima. Coba betul aja. Ketika orang imam salah, jangan kita langsung mempareh. Kita dengar ke dulu. Oh, itu aja. Kata Imam Syafi'i, kalau ada wong negawong di tengah kami, itu namanya bukan ngajari, itu malu. Caranya wong gak sepi, ajak kelakar, ajak ngomong, yang adanya salah tadi, kita benar. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Ada number 1, number 2, number 3, number 4, number 5.
Karena tingkat bacaannya beda-beda. Kalau kita nak sama, waktu anak nak baca Fatihah depan Kiai Syazili Mustafa, Jana Buya, tolong dengarkan anak Fatihah. Anak baca Fatihah. Dengar-dengar. Ini. Dah, jadilah lebih. Cuma kurang ini, Beb. Coba kalian ini. Dolin telah. Dolin sudah. Inilah. Kalau nak turut ke lisan kami, ibu ya. Kalau nak turut ke lidah kami, sarau kayak kamu nurut. Ujaya, mubik, lidah ini lain-lain Allah itu. Bacaan Al-Quran menurut hasil survei di dunia ini, yang bacaannya hampir bunyi menyebut bunyinya sama dengan wong Arab ngaji, itu adalah wong yang datang dari benua Asia. Asia apa itu? Asia. Indonesia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Mesir, tidak Mesir, Mesir, Afrika. Mesir, mana? Afrika, Mesir. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Myanmar, Thailand gitu lah kan. Filipina, tidak, Filipina masuk. Thailand. Orang-orang yang benua Asia, termasuk Indonesia, kalau dia ngaji, lafaz dia menyebut sama dengan Allah. Tapi kalau di luar dari Asia agak payah. Anda boleh tengok di YouTube. Dari India, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Iya. Di Mekah yang mengalami tasdekah itu, Ya Allah, Haji Ya Allah, Daca Ya Allah. Wong Iran baca selawat, Anda dengar kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Daca pas. Anda ngaji di Mekah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artikelnya dengan agak bukanan. Minta minfi'ah. Anak di Indonesia lah. Kita mahal Indonesia. Di sana kan, di sana Arab. Kau bukan Indonesia. Lisan Indonesia tidak macam ini. Lisan Indonesia. Ini lisan menganggap ngaji. Jika aku Indonesia. Jadi lisan kita ini siapa memang Indonesia? Noleh. Jadi kalau Indonesia belajar ngaji, tes ngaji di Madinah itu, bacaannya tidak bagus, salah, disayang punya. Ngapa sampai tidak dimanfaatkan? Huruf yang bagus, fasahahnya yang bagus. Dan sudah Allah takdirkan huruf bacaan kita ini bagus. Waktu itu kori-kori kita terkenal di Mesir, di Pakistan. Nah, itu perlu pelajaran. Kenapa sekarang ini menurut pandangan para ulama sholat itu berjamaah tidak wajib? Di masjid tidak wajib? Tidak. Fardu kifayah. Apabila dalam satu kampung itu tidak menegakkan sholat berjemaah, tempat yang dipilih untuk berjemaah, baru sekampung itu berdosa. Jadi kalau kampung itu ada tempat kecil,
berdosa sekampung. Tapi kenapa Indah Syafi'i khususnya solat berjemaah itu tidak fardu ain? Karena kalau fardu ain haram, iya kan? Betul? Dosa. Tapi kita fardu kifayah. Oh, sudah ada solat berjemaah, sudah lajulah. Cuman yang ruginya kita. Ingat, kita yang tidak berjemaah itu ruginya rugi 27 derajat. Bukan tidak rugi. Sudah tuh kalau kita yang tidak berjemaah salah-salahnya kata yang menang. Tapi kalau berjemaah sama dengan ikatan tali. Macam lampu ini. Jadi kalau digoyang ke sikap, goyang enggak? Kalau diangkat sikap, itulah kira-kira ilustrasi sholat berjemaah. Sama dengan ikatan satu rantai. Jadi kata ulama kalau sholat berjemaah itu ada wong 100 tuh wong itu belajar kalau. Cuman setelah dia belajar masih ada kekurang sempurnaan yang itu tidak sengaja, maka dia melok tertarik. Tapi bukan yang sholat yang tidak belajar tidak pernah, ngaji tidak belajar, lantas berjemaah nak melok diterima tak mungkin. Ini sudah belajar, tapi masih mengalami ketidaksempurnaan yang tidak sengaja. Di antaranya tadi dalam 100 ada siko yang diterima. Nah, yang diterima ini diangkat oleh Allah. Ya kan terserah apa yang tengah diterima, kanan kiri kan terpelok. Ya kan? Apa yang pangkal, apa yang ujung. Jadi kalau kita dewean, tidak benar. Karena sholat itu kayak dipandangnya kan dua sudut. Sudut hati, sudut zahir, sudut batin. Kita ilmu mana sudah belajar. Zahirnya belum kelar, bab batinnya belum terdengar. Nah, tuh bacaan yang kita baca sejauh mana kita paham. Artinya kita yang meninggalkan berjamaah tanpa ada uzur kita rugi. Solat bahasa sekolah ngisi absen. Sasa. Cuman kita tidak dapat fadail. Dapat fadilah tidak. Kenapa dihukumkan fardu kifayah? Karena di fardu ain kan datang ke masjid, datang ke mushola ni kadang-kadang laju jadi tidak baca berjemaah. Yang imam tadi ada yang anak lebih, yang imam tadi kehidupannya tidak berzakat, yang imam tadi kehidupannya tidak teguran dengan keluarga, yang melantar ke bini, yang tidak perhatian dengan anak. Banyak tak ya? Banyak ada masyarakat. Banyak kan? Mana nak jadi imam? Imam galak Iko 4 belum tamat. Ini kan ngambil wudu, rukun wudu bela tidak tahu. Nah, kapan dia kelanggar dia nak jadi imam? Nah, tidak dijadikan imam dia melacak. Ribut.
bacaannya salah. Jadi hati kita ni dah ada mantap oh ini imam tak balik deh. Sama masalah di rumah. Tapi Rasulullah tadi dah. Ya Rasulullah. Macam bilang kebiasaan seharian. Kalau subuh. Pada zahirnya ala kelemahan. Yang Imam Ustaz Bakar bin Muhammad Al-Munawwar, keturunan Nabi Muhammad. Suaranya bagus, hafal Quran, ganteng pula, imamnya bijaksana, komplit. Subuh kami lah kali Azagir. Memang orang yang belajar. Pas baca tu jelas. Ini kadang yang imam ngimel-ngimel makan godongan. Tidak jadi imam. Dia nak imam. Tidak dijadikan imam. Jadi walhasil kita rewek. Ini pesan dari Ustaz Zaini almarhum. Ustaz Zaini Cắt là bảo. nampak? Hay chứ. Nampak? Nampak. Hay chứ. Inilah. Ustaz Kemas Saman Zaini Cina Abdul Aziz anak ngaji tauhid dengan dia kitab Matan Sanusi tak pernah imam. Oh bacaan masih bahasa maco kita tertib jadi ketua peribadatan masjid Sengilumbu 30 tahun lebih. Tak pernah baca khutbah. Tak pernah imam selama jadi kiai. Sekali hari ada meninggal. Itu dulu atik waninanya minta dengan imam dah. Habis solat anak gini dia. Ustaz kenapa anak imam? Mungkin Ustaz tahu Taufik. Dia nyebut anak tapi pas Taufik. Anak Taufik Bakian Taufik. Anak bagian anak bakian Taufik. Panjang ini ya. Bukan Taufik tidak. Taufik. Ilmu yang ada di kita, itu untuk menghukum diri kita. Bukan ilmu yang ada di kita untuk menghukum diri kita. Faham? Ketika kita dapat ilmu itu untuk menghukum diri kita. Di antaranya dia nak jadi imam tu bacaannya nak benar, baca Fatihahnya nak benar, hurufnya nak benar. Ya Ustaz Taufik, salah satu huruf yang ada dalam Fatihah itu anak tidak pas macam, bukan tak baca. Salah satu huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah itu anak tidak pas maconya, nyebutnya. Jadi anak
tidak pas, ini tidak benar. Masih nak imam. Artinya kalau dia tidak pas, untuk diri dia boleh, tapi untuk orang lain dia boleh. No, salah. Nak bikin orang mikir kena salah. Ketika orang itu ngomong kena salah, maka orang yang ngatur kena salah tadi tidak sah jadi makmum dia. Wajib membarik. Maka dia telah merugikan orang itu, lepas fadilat jemaah pada malam. Sebegitu hati-hatinya ulama dulu. Ada lagi kiai tua namanya Kiai Abdul Ghani, hafal Quran, tak galak jadi imam. Kiai Malik Tajuddin, tak galak jadi imam. Dalilnya cuma sikap salah satu huruf dalam suratul Fatihah anak tidak pas macam. Maka itu kita harus belajar terus. Tapi ke dalam ketidakpasan kita tu makmum ikhlas, tak apa-apa. Karena tidak ada orang lain. Tapi menurut kita ada yang lebih baik dari kita, tunjuk ke dia ke imam. Ya, aku doa. Oh, bagusnya. Solat yang anda adanya buri imam. Di buri imam nanda Ustaz Zaini. Anda ngajak limul. Burian anda. Buri. Nanda. Karena orang tiga di belakang imam ini tugasnya berat. Bakal ganti imam. Dia solat pinggir. Allah. Kedengaran kopi ni bacanya bagus. Nah, imam saking tawadhu, kecil orang kurus, ada foto di majlis. Kongcanya lesem, koyak dulu, koyak, kongcang sedih anak saya, ya Allah, setiap yang lain itu jadilah. Ya mau gitu, ya. Jadi macam itu nak duduk sendiri imam. Tanpa macam tadi lah. Dijenguk imam, oh siapa dah datang? Tanya orang aku dah datang. Masalahnya masalah apa? Kalau bininya sakit, apa? Ada dana bagi kukuah, tunjuk biar bininya sihat, dia baca ke jemaah. Rasulullah kan ingat sahabat balik cepat ngacau-ngacau, rupanya sewet untuk solat ada sikap. Akhirnya dibantu oleh Nabi. Jadi si imam itu memimpin segalanya. Ini kapan kelanggar pikir cuma nak imam. Jangan kata ulama, pokoknya kita ke masjid, ke musala, niat nak berjemaah, ya. Ini mukaddimah pelajaran kita tentang syarat berjemaah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan lagi. Ini pertanyaan kita ending dulu. Karena komisian dan juga baik. Karena mau balik dia rumah sakit baru maghrib inilah dengan kondisi yang begitu keadaan. Jadi saya cukupkan di sini pertanyaan pendek dari kita.
Allah